Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa tumaqqal mu'minina rahimakumullah. Ya an Abi radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت لشيء يغني عن صدق فالإمام يقول فقبل أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salatul jum'ah Masjid Baitut Taqwa rahimakumullah. Pada kesempatan siang Jumat yang barokah ini, mari kita semua kembali menyadarkan diri kita untuk sama-sama taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi dengan segala upaya apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua kelak mendapatkan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa. Amin, amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Diriwayatkan oleh sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat yang masuk dalam Bai'atul Aqabah, yakni sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang laki-laki, didatangi oleh salah seorang sahabat. Kemudian sahabat tersebut berkata kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, itni wa audis, wa fi riwayatin alimni wa audis. Wahai Rasulullah, berikan nasihat kepadaku dengan sebuah nasihat yang singkat, ajari aku dengan sebuah pelajaran yang amat sangat singkat. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, idza kunta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in. Sholatlah engkau seperti orang yang sholat seakan pergi jauh tidak kembali lagi. Nasihat dan pelajaran pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita semua senantiasa menjaga kualitas ibadah sholat kita. Jangan sampai sholat kita hanya sholat asal sholat, hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan sholat yang benar-benar dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau sadarkan, sebagaimana yang beliau sampaikan di dalam suatu hadis yang lain, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat.
Ma'asyiral hadirin jama'ar rahimakumullah, mohon maaf, hari ini banyak di antara kita, di tengah-tengah masyarakat kita yang kurang memperhatikan kaifiyah sholat, terutama di awal sebelum mengerjakan sholat. Contoh berwudu, banyak di antara kita yang berwudu asal basah, yang berwudu asal kena air. Coba pelajari dan perhatikan bagaimana seharusnya kita beristinsaq saat berwudu, bagaimana seharusnya kita membasuh wajah saat berwudu, sampai batas mana wajah yang harus atau wajib terkena air wudu, bagaimana seharusnya kita membasuh tangan, dan bagaimana seharusnya kita melakukan hal-hal yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita menjaga kualitas ibadah sholat kita baik, maka perilaku kita pun akan baik. Kalau kita benar-benar menjaga kualitas ibadah sholat kita, maka Allah akan menjaga kita dalam ketaatan, dan kita pasti bisa menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat dan pelajaran yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la takallama bikalamin ta'tadiru minhu godan. Janganlah engkau berbicara yang esok hari justru engkau akan meminta maaf. Artinya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua untuk kita senantiasa menjaga lisan kita. Salamatul insan lihifdil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung daripada ia pandai menjaga lisannya. Hari ini ayuhal hadirun jama'ar rahimakumullah, banyak orang yang tergelincir dengan lisannya. Bukan hanya orang biasa, boleh jadi orang yang kita kenal sebagai tokoh masyarakat, sebagai seorang kiai, sebagai seorang ustadz pun bisa tergelincir lisannya kalau tidak pandai menjaga lisannya di dalam berbicara. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita semua di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ketika kita betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah perintahkan kepada kita untuk berbicara yang benar dan jujur. Kenapa? Karena dengan berbicara benar dan jujur itulah yang akan memperbaiki aktivitas kita, dan kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kalau kita tidak pandai menjaga lisan kita, yang akan keluar dari lisan kita cacian, makian, bahkan penghinaan kepada orang lain. Bahkan yang lebih ironis para jamaah, cacian dan makian serta penghinaan ini keluar terucap saat memberikan tausiah, saat menyampaikan dakwah di tengah-tengah umat. Maka dari itu mulai hari ini kita harus ingat dengan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ihfad lisanak, jaga lisanmu agar kita tidak terjumus ke dalam dosa, agar kita tidak terjumus ke orang-orang yang senantiasa gemar mencaci maki dan menghina orang lain. Apalagi kalau kita sampai menghina orang alim, orang-orang soleh. Ini yang harus kita hindari. Jangankan kepada orang alim, kepada orang soleh, kepada keluarga kita pun kita harus pandai menjaga lisan kita. Kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, bahkan kepada sahabat kita pun kita harus pandai menjaga lisan kita agar mereka tidak tersakiti dengan apa yang keluar daripada lisan kita.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua agar kita tidak berbicara yang esok hari atau di kemudian hari, justru kita yang meminta maaf. Kemudian nasihat dan pelajaran yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wajibul ya'sa mimma fi aidin nas. Berazamlah, bertekadlah untuk tidak berharap apa yang dimiliki oleh manusia, apa yang dimiliki oleh orang lain. Ketika orang lain memiliki sesuatu, apalagi dalam hal urusan dunia, biarlah mereka yang memiliki. Jangan sampai kita juga ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Kalau kita senantiasa iri dalam hal urusan dunia, maka bersiap-siaplah untuk sengsara di dunia, bahkan di akhirat. Kita harus iri dalam hal urusan akhirat untuk menambah semangat ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai hari ini jangan pernah iri dengan apa yang dimiliki oleh manusia lain, tetapi kita harus iri dengan orang-orang yang mampu bangun di tengah malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus iri dengan orang-orang yang di waktu duha bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus iri dengan orang-orang yang ketika datang waktu sholat ia bergegas untuk menunaikan sholat berjamaah. Maka dari itu, ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, ayo jaga diri kita semua. Yang pertama, agar ibadah sholat kita benar-benar ibadah yang benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjaga sholat kita dan kita perbaiki hari demi hari. Yang kedua, jaga lisan kita. Jangan sampai yang keluar dari lisan kita kata-kata kotor, cacian, makian, penghinaan, iri, dengki, fitnah, ghibah, bahkan sampai menghina orang lain. Kemudian yang ketiga, jangan pernah iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Bahkan jangan pernah kita menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Semoga khutbah yang singkat ini menggugah semangat kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk terus senantiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله قال تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات أنت جميع حاجاتنا ويسر أمور الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله